Nah, kalau udah seperti ini, maka tidak masalah ini. Sekarang RL-nya mau kita ganti-ganti berapapun, ya langsung saja ya. Jadi kalau RL-nya 2 ohm, maka berapakah arus yang lewat? Nah, kita gunakan saja ya. 6 dibagi dengan, karena ini seri ya, 2 ditambah 2, 4. Jadi 6 dibagi 4, nah 1,5 ampere. Sekarang kalau RL-nya kita ganti, ya RL-nya kita ganti menjadi 100 ohm. Nah, ini perhitungannya. Kalau RL-nya saya ganti menjadi 10 ohm, nah maka arusnya ada yang lewat 0,5 ampere. Nah, itu salah satu kegunaan kita mengubah menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin. Kalau aslinya kan ini, ya. Kalau aslinya seperti ini. Kalau kita tidak mengubah rangkaian yang saya blok biru ini dengan rangkaian ekuivalen Thevenin, maka ketika saya mengubah-ubah nilai RL, nah kita analisisnya panjang nih, ya, analisisnya panjang nih, ya, karena ada 1, 2, nah ditambah satu lagi 3 resistansi, ya. Berapakah RL-nya kalau saya ganti menjadi 2 ohm, berapakah RL-nya kalau saya ganti menjadi 10 ohm, dan seterusnya. Analisisnya panjang. Tapi kalau yang di sebelah kiri ini saya ubah saja ya menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin seperti ini. Nah, ketika saya mengubah-ubah RL di ujung A dan B ini, mencari arusnya ya gampang saja ya. Karena hanya terdiri dari sumber tegangan, kemudian resistor yang pasti seri dengan RL. Nah, itu salah satu kegunaan dari rangkaian ekuivalen Thevenin. Ya. Namanya teorema Thevenin. Ada pertanyaan di sini? Belum ada ya? Oke, belum ada. Kalau belum ada, satu lagi, yaitu rangkaian ekuivalen Norton. Nah, ini contoh yang ini nanti kita bahas ya, kalau perlu kita bahas, kalau kalian lihat sendiri ya, ini latihan, sudah ada contoh bagaimana mengerjakannya ya. Nah, oke. Nah, sekarang teorema Norton. Teorema Norton itu sama ya, prinsipnya saya akan mengubah ya rangkaian bagaimanapun kompleksnya menjadi hanya satu sumber tegangan dan satu resistansi ekuivalen. Kalau di Thevenin itu kita ubah menjadi satu sumber tegangan dan satu resistor. Kalau di Norton itu saya ubah menjadi satu sumber arus saja dan satu resistansi saja. Kalau di Thevenin, resistansi ekuivalen Theveninnya itu seri dengan tegangan Thevenin. Kalau di Norton, resistansi ekuivalen Norton itu akan paralel dengan ini namanya arus Norton ya, sumber arus Norton atau arus ekuivalen Norton. Kalau kalian masih ingat transfer sumber daya ya, jadi mengubah sumber arus ke sumber tegangan ke sumber arus, sebenarnya kita mengubah saja dari sumber tegangan menjadi sumber arus ya, transformasi sumber daya. Oke. Langkah-langkahnya bagaimana? Sama ya, sama bukan sama ya, serupa ya. Kita mencari resistansi Nortonnya dulu, kemudian kita mencari sumber arus Norton. Caranya juga sama, mencari resistansi Norton, ya berarti kita ukur resistansi totalnya. Ketika sumber dayanya kita matikan, ya. Kalau sumber arus kita copot, kalau sumber tegangan kita short, ya, kita anggap sebagai hubung singkat. Kemudian kalau sudah, berapakah arus Norton? Ya kita cari, ya, berapakah arus yang lewat dari terminal tadi, terminal AB ya, yang hendak kita cari ekuivalen Nortonnya, ya kita cari arus yang melewati terminal AB. Nah, contohnya ini, ya, sama ya tadi ya. Ini rangkaiannya sama. Kalau tadi kita hendak mengubah menjadi menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin, sekarang saya hendak mengubah menjadi ekuivalen Norton. Ya, jadi yang tiga komponen ini saya ubah menjadi satu sumber arus dan satu resistansi Norton. Mencari resistansi sama, ya kita matikan sumber dayanya. Nah, karena sumber dayanya sama tadi ya, 9 volt, maka kita short dan kita cari resistansinya ya. Dengan di short maka R1 dan R2 ini paralel
dan ujung-ujung totalnya akan senilai dengan 2 ohm. Sama. Nah, sekarang berarti R Nortonnya udah ketemu ya. Yang dicari adalah arus Norton. Nah, arus Norton itu kita kembalikan lagi sumber tegangannya. Atau kalau sumber arus ya sumber arusnya. Ya, ini tidak masalah apakah sumber dayanya itu arus atau sumber daya tegangan, tidak masalah. Ya, oke. Nah, di contoh ini sumber tegangannya kita kembalikan. Lalu kita mencari sumber arus Norton. Caranya kita akan mencari arus yang lewat di A dan B. Ya, yang melalui terminal A dan B. Nah, untuk melalui terminal A B nggak bisa dong kalau bolong gini, ya. Arus nggak bisa loncat, ya. Nanti jadi api, ya, kalau meloncat elektronnya, ya. Jadi kita beri short circuit di sini. Nah, kita bayangkan bahwa di terminal A dan B ini adalah hubung singkat. Lalu, IN atau sumber arus ekivalen Norton itu akan sama dengan arus yang lewat di sini. Gimana hitungnya? Ya udah kita kembalikan lagi ke sini. Ya, kita kembalikan ke sini rangkaiannya. Kalau ini saya short circuit, maka apa yang terjadi? Maaf ya, tahanan 6 ohm tidak akan dilewati arus. Kenapa? Kenapa 6 ohm tidak dilewati arus kalau ujung A dan B ini saya short circuit? Ada yang tahu jawabnya? Karena resistensinya mendekati 0. Iya, ya. Karena yang di garis ini, yang short circuit ini, ya. Ini siapa nih Mas yang pinter nih? Ya, ini 0. Nah, kalau ini kan cabang, ini kan arus IN itu kan masuk ke sini ya. Masuk ke cabang ini maupun ke cabang ini. Nah, kalau ini 0 ya enggak mau dia lewat di sini. Ya, enggak mau. Jadi dia ya udah bablas aja ke sini. Ya. Jadi si 6 ohm ini seolah-olah tidak ada ya karena tidak dilewati arus. Nah, kalau posisinya seperti itu maka arus yang lewat di sini yang muter saja di sini. Ya. Ya, jadi arusnya adalah arus yang lewat di sini hanya terdiri dari 9 volt dan 1 resistansi 6 ohm, maka arusnya adalah sebesar 9 dibagi 3 sama dengan 3 ampere. Maka arus Nortonnya, ekivalen Nortonnya adalah 3 ampere. Maka rangkaian ini ya kita ubah ke ekivalen Nortonnya menjadi satu sumber arus sebesar 3 ampere dan satu resistansi yang paralel dengan sumber arus tadi sebesar 2 ohm. Nah, sama ya. Nanti RL-nya mau kita ganti-ganti juga tidak masalah. Misalkan RL-nya di sini 2 ampere. Kalau RL-nya di sini RL-nya di sini adalah 2 ohm. Maka arus yang lewat berapa? Karena ini 2 ohm, ini 2 ohm, maka dibagi rata ya. Maka yang lewat di sini 1,5 ampere, sini juga 1,5 ampere. Ini sama kan dengan hasil kita tadi? Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi kalau RL-nya itu kita ganti dengan 2 ampere, maka arus yang lewat dia RL-nya kita ganti dengan ohm, maka arus yang lewat dia adalah sebesar 1,5 ampere. Nah, sama kalau kita mengubahnya ke dalam ekivalen Norton. Ya, jadi kalau RL-nya saya ganti dengan 2 ampere, ya berarti arusnya karena ini rata ya sama 2 ohm dibagi rata 3 ampere ini masuk ke sini 1,5 dan ini 1,5. Kemudian kalau RL-nya kita ganti menjadi 10 ohm. Bagaimana ya? Kita gunakan saja rumus pembagi arus ya. I AB gitu ya sama dengan R total. Nah, ingat R totalnya berarti paralel 2 dan 10 ya dibagi dengan RL-nya tadi 10 ohm. Nah, kita kalikan dengan sumber arus. Gitu ya. Oke. Jadi
Ini namanya rangkaian ekuivalen Norton. Yang kalau kita lihat, kita bisa mengubah sebenarnya langsung dari ekuivalen Thevenin. Kita konversi saja ya. Sumber tegangan yang seri dengan R, kita ganti menjadi sumber arus yang paralel dengan R. Oke. Ya. Nah, ya, yang ini juga contoh-contoh latihan, nanti bisa dicoba sendiri. Ada soalnya, ada hasilnya, kalian coba. Kalau tidak paham, Bu, saya nyoba ini kok nggak sesuai sih angkanya. Nah, kalian boleh tanyakan besok ya, ketika ketemu dengan saya. Siapa tahu saya yang keliru, ya, saya ngitungnya keliru, ya. Atau kalaupun ternyata jenengan yang keliru, kan jenengan jadi paham kelirunya di mana. Oke. Nah, ini sedikit saja mengenai teorema transfer daya maksimum, ya, di bahasa Inggris, ya. Kita baca bahasa Inggris sedikit. A load will receive maximum power from a linear bilateral DC network when its total resistive value is exactly equal to the Thevenin resistance of the network as seen by the load. Gitu ya. Jadi teorema transfer daya maksimum itu mengatakan bahwa suatu beban, gitu ya, suatu beban itu akan mendapatkan transfer daya maksimum apabila apa? Apabila besarnya beban tadi itu sama dengan beban ekuivalen Thevenin, ya, jika rangkaian penyuplai daya dia tadi, ya, kita ubah menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin seperti ini. Jika RL-nya itu sama dengan R Thevenin, maka RL akan mendapatkan transfer daya maksimum. Ya, gitu saja ya. Jadi kalau kalian bikin rangkaian, kalian bisa mencari beban di sini kira-kira berapa ya, biar tidak jomplang gitu ya. Berapa ya biar transfer dayanya maksimum. Nah, kalian bisa mengubah dulu yang di sebelah kiri ini dengan ekuivalen Thevenin. Nah, kemudian mencari R Thevenin-nya, nah bebannya disesuaikan ya, biar transfer dayanya maksimum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi kita akhirin ya. Kita akhiri karena sudah cukup lama ini, 1 jam lebih ya. Nah, kita akhiri. Nanti kalian boleh latihan yang ada di sini, boleh juga lihat latihan yang ada di PowerPoint-nya Pak Kusbati, tidak masalah ya. Kalau tidak ada yang paham, ditanyakan minggu depan, gitu ya, ketika kita ketemu lagi. Oke, baik, saya kira sudah cukup saya berikan penjelasan mengenai materi ini ya. Pertemuan ini kita tutup. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Kita tutup dulu. Tadi lupa ya, nggak bismillah ya. Tapi sekarang kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.